Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebah, salah satu makhluk Allah yang diciptakan untuk kita manusia ini, mengajarkan banyak hal kepada kita. Bahkan lebah itu dalam Al-Quran disebut sebagai salah satu nama surat, yaitu surat An-Nahl atau surat tentang lebah. Salah satu makhluk yang Allah ciptakan tersebut dan disebutkan dalam salah satu surat dalam Al-Quran, ini menandakan bahwa lebah itu memiliki banyak pelajaran di dalamnya. Ada banyak hikmah yang bisa kita petik di dalamnya bagi kita umat muslim, agar kita bisa mendapatkan i'tibar, agar kita bisa mendapatkan bagaimana Allah sesungguhnya menciptakan sesuatu itu bukan sia-sia, tapi Allah menciptakan sesuatu itu membawa kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk manusia. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan tentang lebah ini dengan sangat jelas pada surat An-Nahl ayat 68. Allah mengatakan, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhadhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dalam ayat ini Allah mengatakan, dan Tuhan mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Jelas bahwa Allah mengatakan kepada lebah, buat sarang di bukit-bukit. Itu faktanya banyak lebah itu bersarang di bukit-bukit yang terjal, yang kadang sulit manusia untuk mengunduh madunya. Kemudian ia di pohon-pohon kayu. Pohon-pohon kayu besar, tinggi, jauh dari pemukiman. Dia tidak sembarangan kalau membuat sarang itu. Lalu di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Nah, ini yang disebut dengan peternak lebah, di mana mereka membuat sarang-sarang khusus atau kandang khusus untuk lebah agar dia bisa tinggal di situ dan mengeluarkan madu, mencari madu dan mengeluarkan madunya di situ, agar mereka bisa bersarang di tempat yang dibuat oleh manusia tersebut. Dari sini dapat kita pahami bagaimana selanjutnya Allah mengatakan, kemudian makanlah tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dia memakan buah-buahan ini tentu sari dari bunga, dari pohon, dari buah-buahan, mana intisarinya yang diambil oleh lebah itu adalah kelak akan menjadi madu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari lebah ini? Apa yang diajarkan lebah ini kepada kita? Pertama, kita akan melihat bahwa lebah itu dia bersarang di tempat yang khusus, tidak sembarangan. Kalau Allah mewahyukan untuk mereka bersarang di bukit-bukit, itu faktanya seperti itu, bahwa mereka membuat sarangnya yang jauh dari pemukiman. Kalaupun ada di dekat pemukiman, salah satu kasus saja, tapi pada kenyataannya mereka bersarang di bukit-bukit. Tapi yang dikatakan Allah, di hutan, di atas kayu yang tinggi.
yang tidak sampai mengganggu manusia. Nah, ini mereka memberikan pelajaran kepada kita. Mereka bersarang, tidak mengganggu orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak membuat orang susah karena mereka bersarang di tempat. Pelajaran untuk kita, kalau kita ingin memiliki sesuatu, atau kita tinggal sesuatu, atau kita mempunyai sesuatu, hindarilah mengambil punya orang lain, mengambil lahan orang lain, mengambil kapling orang lain. Kita kadang-kadang tanpa kita sadari, kita mengambil yang bukan hak kita, atau dengan sengaja kita mengambil bukan hak kita. Ini bertentangan dengan semangat apa yang diajarkan oleh lebah kepada kita. Mereka bertempat tinggal di tempat di mana memang mereka layak dan pantas tinggal, tanpa harus mengganggu orang lain. Lalu yang kedua, bahwa mereka hidup berkoloni, berkelompok, kelompok besar. Lebah tidak sendirian. Mereka sangat menjaga kekompakan dan persatuan, sehingga itu mereka kuat. Manusia mestinya juga seperti itu. Kita tidak individualis, kita tidak egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Betul, kita sebagai makhluk individual, tapi jangan lupa bahwa kita juga bagian dari makhluk sosial. Kita butuh orang lain membantu kita, dan orang lain juga butuh bantuan kita. Sehingga menjaga persatuan, kebersamaan dalam kehidupan ini tentu sangatlah penting. Betapa ada orang kita lihat hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan temannya, tidak memikirkan saudaranya, tidak memikirkan tetangganya. Yang penting saya aman, yang penting saya terpenuhi kebutuhan saya. Urusan orang lain biarkan diurus oleh orang lain, itu bukan urusan saya hanya mengurus urusan saya sendiri. Tidak dengan lebah. Mereka sangat menjaga kerjasama, mereka sangat menjaga kebersamaan, mereka menjaga kekompakan. Lalu yang ketiga, apa yang diajarkan lebah kepada kita adalah bahwa mereka menghasilkan madu, menghisap madu dari tumbuhan, dari bunga, dari pepohonan. Tetapi mereka juga mengeluarkan madu lagi, intisari dari tanaman, bunga-bunga yang mereka hisap itu. Yang diambil mereka bagus, yang dikeluarkan mereka juga bagus. Nah, manusia sebaiknya seperti ini kita. Kita melakukan yang baik, dan output dari apa yang sudah kita lakukan itu hasilnya akan baik. Kalau kita memasukkan sesuatu yang baik, mengerjakan sesuatu yang baik, maka nanti kerjaan yang baik itu kita yakini hasilnya juga akan baik. Tapi kalau dimulai dengan niat yang tidak baik, niat buruk, maka yakinlah bahwa hasilnya juga akan buruk. Nah, memberi manfaat bagi manusia bila kita bisa melakukan hal itu. Melakukan sesuatu yang baik dan memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Dengan demikian, madu yang kita lihat sebagai bagian dari saripati bunga, dan ini banyak memberikan keuntungan kesehatan bagi kita, faktanya dia menjadi obat yang mujarab. Bahkan Nabi menganjurkan kita agar menjadikan madu ini sebagai salah satu obat untuk kita. Dari lebah ini yang banyak memberikan kemanfaatan kepada kita. Nah, kalau lebah menghasilkan madu, maka kita manusia juga melakukan sesuatu perbuatan yang baik, dan hasilnya kita yakin juga akan baik. Yang keempat, apa yang diajarkan lebah kepada kita? Bahwa lebah tidak merusak tanaman atau bunga yang dihisapnya. Walaupun ia mengambil saripati dari bunga-bunga yang dihisapnya tersebut,
namun tidak mematikan tanaman yang dihisapnya tersebut. Kalau kita melakukan perbuatan dalam mengelola alam, mestinya juga seperti itu. Silakan kita mengelola alam ini tanpa harus merusak. Kita mengambil hasil hutan, lalu kita gunakan untuk kebutuhan kita. Kadang-kadang sebagian orang menggunakan untuk kekayaan pribadi, tetapi setelah itu dia merusak. Orang membabat hutan, lalu hutan yang dibabat menjadi gundul, tidak ada peremajaan. Apa yang terjadi kemudian? Banjir bandang terjadi. Orang mengambil kayu-kayu hutan, lalu ditanam lagi, tapi tidak tanam yang seperti sebelumnya, kayu-kayu yang menahan air hujan. Apa yang terjadi? Longsor di mana-mana. Banjir mudah terjadi. Karena manusia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh lebah. Mereka bijak dalam mengambil saripati dari bunga tanpa harus mematikan atau merusak dari bunga tersebut. Kalau kita ingin mengambil pelajaran dari sana, silakan kita mengelola hutan. Silakan kita memanfaatkan hutan. Tapi kita jangan sampai merusak hutan itu. Silakan kita mengelola lingkungan kita dengan baik. Tapi jangan sampai kita merusak lingkungan itu sendiri. Lalu berikutnya adalah bahwa lebah itu punya harga diri. Jangan coba-coba kita mengganggu lebah itu, mengganggu sarangnya. Dia akan menyerang kita. Bahkan kalau kita lari menyelamatkan diri ke dalam air, lalu kita menyelam, lebah itu kadang menunggu kita sampai kita keluar dari air. Kenapa? Dia tidak mau mengganggu orang lain. Tapi karena mereka diganggu, maka mereka akan membalas dan mengejar sampai orang itu didapat. Saudara-saudara sekalian, ternyata apa yang dilakukan oleh lebah banyak memberikan pelajaran kepada kita. Dan ternyata lebah itu membawa kemanfaatan. Ada hikmah di balik penciptaan mereka sebagai ciptaan Allah. Lebah itu memberikan kita banyak iktibar yang bisa kita jadikan sebagai gambaran untuk menjadi cerminan dalam hidup kita. Sama lebah pun kita bisa belajar bahwa ia merupakan salah satu ciptaan Tuhan, di mana sebagai salah satu ciptaan Tuhan memberikan wawasan kepada kita betapa mereka membawa kemanfaatan kepada kita sebagai umat manusia. Sehingga pantaslah salah satu dari surat Al-Quran itu disebut dengan surat An-Nahl, surat tentang lebah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.